Taufik dari PPAU yang kami hormati Pak Aulis dari Kaiser. Nah, Mas Aulis ini adalah kakak angkatan ulun waktu kuliah. Ulun waktu kuliah itu tahun 2022. Iya. 2002. Nah, 2002 lulus tahun 2007. Dan Sulis ini kakak angkatan lah. Nah, kemudian yang menghormati PHP Martapura Barat, yang menghormati rekan-rekan penduduk serta adik-adik fasilitator dan juga mobilizer se-Kabupaten Banjar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bertatap muka, bersilaturahmi tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemudian salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat dari dulu hingga yaumil akhir. Ini pertama permohonan maaf karena koordinator kita tidak bisa berhadir pada hari ini karena beliau mulai hari Senin kemarin sampai dengan Jumat besok mengikuti pelatihan di Dinas Tunggaran. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Taufik dan juga Mas Olis tentunya yang berkenan hadir pada hari ini. Terus terang mulai tahun 2022 ya, 2021 ya, yang program JAS ini artinya Martapura Barat kemarin itu karena salah satu lah di Kabupaten Banjar ini dapat ada program JAS, jadi kami itu ditarget 100 orang untuk CPM-nya, calon penerima manfaat. Jadi sampai saat ini data dari yang kan ada 20 kecamatan, jadi untuk Kabupaten Banjar itu 2000 ditarget, dan alhamdulillah Martapura Barat ini CPM-nya paling banyak sampai sekarang, artinya berjumlah 230 orang. Nah, kemudian sudah tahun berjalan, sudah mengikuti pelatihan, ada literasi keuangan, kemudian BMP, ada 4 kalau nggak salah. Nah, itu berjumlah 90 orang. Nah, dari 90 orang ini artinya kita melihat karena kita ini kan kalau dari programnya dari bahasanya itu kan ada dimodali dari pusat lah, bekerja sama dengan EPAT. Nah, jadi dari 90 orang yang sudah kita latih, artinya sampai saat ini yang membuat proposal akhirnya yang sudah tembus di tahun 2021 lah itu hanya 1 orang. Kemudian di tahun 2022 ini hanya 2 orang, artinya sangatlah minim. Sedangkan anggaran dari AIPA itu kan tahun 2022 ini lebih banyak kayaknya. Jadi kita dituntut, artinya bagaimana peserta-peserta kita atau CPM ini yang sudah mengikuti pelatihan bisa
dianuakan ke yang lebih maju, artinya bulan proposal, artinya kan dana itu bukan keperluan dana, artinya mumpung ada yang mendanai, artinya ya tolonglah kepada kawan-kawan khususnya juga yang di Martapura Barat, artinya bagaimana kita mengupayakan proposal ini lebih banyak lagi. Kemarin artinya sudah proposal, mungkin Pak Aspani itu sudah bisa lah dalam proposal. Nah, kemungkinan ini ada perubahan dari susunan proposal, tahapannya ada berubah. Jadi kan terkendala juga. Artinya Pak Aspani ini memohon artinya kepada narasumber Pak Taufik lah artinya yang menangani masalah proposal ini, untuk melatih kebutuhan kita yang nantinya diharapkan kita lebih banyak lagi proposal. Mungkin siaplah Pak Aspani lah, Pak Aspani ke depan harus punya target. Kita hidup pun punya target. Kalau tidak ditarget, kemungkinan artinya gimana ya, tidak ada pegangan untuk kita ya. Tapi kalau kita ada menarget, sekian, kita harus, nggak apa-apa, artinya ya bahasanya ya capek, tapi nggak apa-apa demi kepentingan orang lain kan. Kita menerima amalnya lah, paling kan orang bisa sukses, nah kita pun kan dapat, artinya dapat membantu orang itu, dapat pahala. Nah mungkin itu sekedar dari dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Belum akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolonglah artinya diumpati dengan baik, karena Pak Taufik ini kan orang sibuk. Syukur-syukur si Dindo tawa meluangkan waktu ke sini. Iya, benar dong. Maksudnya Pak Taufik ini kawan ulun ngitung ke sini itu saking sibuk. Nah mungkin itu saja lah. Pak Polis mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum Pak Taufik kan nanti langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ditemukan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam limpahan rahmatnya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, teman-teman seperjuangan yang ulun hormati, Kota IPP Martapura Barat dan Bapak Ibu penyuluh, teman-teman mobilizer dan teman-teman fasilitator juga, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya sedikit menyampaikan, kebetulan kemarin juga baru datang dari Bogor untuk arahan ke depannya. Kita ini untuk CPM sudah mengarah ke sistem klaster atau kelompok. Jadi masing-masing teman pasmut nanti mobilizer jadi sudah bisa mapping, dan kebetulan saya tadi melihat sebetulnya di PPP ini sudah
sudah terpola ya, sudah terpola. Saya lihat di ruangan belakang saya ini, berarti kan dari BPP itu sebetulnya sudah mengklaster. Nah ini tinggal bagaimana kita bersama-sama dengan program YES ini bisa bersinergi dengan teman-teman Fastfood maupun Mobilizer dan FA-nya juga. Untuk itu ekosistem di dunia pertanian ini memang perlu dibentuk, perlu digaungkan supaya petani-petani kita ini mendapatkan kekuatan. Kalau sendiri-sendiri itu rasanya nggak kuat. Dengan adanya ekosistem nanti akan terbentuk sentra-sentra komoditas di kecamatan. Dari kecamatan sudah terbentuk komoditas unggulan dan itulah yang akan kita dorong terus sehingga proyek ini lebih terlihat. Dan juga teman-teman Fastfood dan Mobilizer sudah sepatutnya kita dorong juga selalu berkoordinasi ke BPP, karena ini sebuah proyek. Saya ingatkan juga teman-teman, setelah YES ini sisa 2 tahun 3 tahun, setelah ini BPP lah yang meneruskan program ini. Kalau sudah terklaster maupun tersentralisasi, insya Allah teman-teman baik Fastfood maupun teman-teman penyuluh, Bapak Ibu penyuluh lebih mudah untuk monitoring maupun controlling terhadap CPM maupun penerima manfaat. Saya pikir seperti itu. Dan saya tidak panjang lebar. Jadi beberapa minggu yang lalu juga sudah ada acara kegiatan di Banjarmasin tentang ekosistem, dan kemarin agenda kegiatan dari Banjarmasin sudah kami sampaikan ke Bogor waktu acara untuk ekosistem bisnis pertanian. Dan untuk itu saya harapkan baik teman-teman Fastfood Mobilizer itu membaur dengan BPP. Itu arahan dari Ibu Project Manager Pusat. Kebetulan kemarin juga Pak Taufik sudah menyampaikan. Saya sebetulnya agendanya di proposal gitu, nggak apa-apa saya selipin sedikit tentang ekosistem ini biar teman-teman menyampaikan juga terhadap teman-teman yang lain. Mungkin dari saya cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk proposal, kemarin juga proposal sudah kami bahas dengan FA, baik tanah laut maupun tanah tumbuh, sudah ada kesepakatan supaya teman-teman juga tidak kesulitan dalam menyampaikan ke CPN. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul. Jarang-jarang kita berkumpul, dan ulun pribadi mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada BPP Martapura Barat karena mengundang kawan-kawan lain untuk bisa membahas masalah proposal ini di Martapura Barat. Jadi kita ketahui program YES ini sebenarnya stimulan. Jadi hanya di depan saja sebenarnya program YES ini yang nantinya berkelanjutannya itu ada di BPP dan rekan-rekan dari BPP
BPP lah, Bapak Ibu yang ulun hormati, yang lebih senior daripada kami-kami yang ada ini, ya, kami sangat memohon untuk kita saling bekerja sama, karena program ini nanti tindak lanjutnya di kemudian hari ada di dinas dan di BPP terkait. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih sekali yang luar biasa kepada Martapura Barat yang bersedia memberikan tempat, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bisa berhadir, ada dari Markot, ada dari Karangintan, ada dari Gambut, ada dari Alo-Alo ya, masih ada lagi yang belum disebut, Aranio, oh ya Aranio, oh, luar biasa ya, Aranio juga hadir. Tadi Pak Polis sudah membuka terkait ekosistem. Jadi rancangan YES ini ternyata sampai ke pasar, dari budidaya produksi sampai ke pasar. Itu dibahas kemarin dan dihadiri dan ditandatangani oleh Bapeda sendiri. Dari tim Bapeda kita Kabupaten Banjar, kemudian Bapeda dari provinsi juga kita dihadirkan Pak ya. Bapeda provinsi, Bapeda Banjar, kemudian dari dinas tanaman pangan, semuanya kita berkomitmen bahwa program YES ini tidak hanya dimulai dari budidaya, tapi ketika dia sudah masuk masa produksi juga jadi PR kita, kemudian masuk di masa pasarnya, masuk ke market, itu juga kita rancang dengan sistem apteker. Dalam waktu dekat mungkin Pak Polis juga akan ada merancang komitmen yang lebih intens lagi terkait klaster, karena klaster ini adalah corongnya ketika nanti kawasan itu memunculkan produk-produk varietas unggulannya atau komoditas unggulannya, ternyata itu sampai hari ini belum kelihatan, padahal masing-masing kawasan itu sebenarnya sudah memiliki potensi. Ketika tadi Pak Daniel sampaikan bahwa di sini ada 230 CPM yang ternyata kita gali dan kita support, hanya ada satu CPM yang bisa diusulkan di Bapak. Mungkin ini karena 2021 saya tidak begitu, mekanismenya pendek sekali waktu itu, pencairan proposalnya temponya pendek. Mungkin karena itu, tapi di 2022 ini dengan budget yang luar biasa, ini harusnya dan potensi yang luar biasa di Martapura Barat khususnya yang di tempat kita acara hari ini hanya masih 3 orang tadi ya Pak Aspani ya, masih 3 orang. Nah ini dari target harusnya kita minimal satu kecamatan itu kalau memang bisa dia melahirkan klaster. Di sini tadi potensinya ada ayam, ada unggas, kemudian ada pertanian. Nah yang dibina adalah mereka-mereka yang berpotensi di komoditas unggulan tersebut. Jadi kalau daerah itu atau kecamatan atau desa itu sudah kelihatan potensinya, optimalkan yang ada, potensi yang ada. Kalau kecamatan itu nanti munculnya ada maggot, kemudian di ujung sana munculnya ada sapi, kemudian di tengah-tengahnya ada muncul terong, ya itu memang potensi, karena memang usaha CPM-nya yang itu ya kita support, tetapi itu masih belum menggambarkan klaster dan potensi lokalnya. Yang diharapkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Polis itu ekosistem yang benar-benar terarah, jadi kawasan itu memang memiliki karakter, memiliki ciri khasnya, itu yang kita target rekan-rekan. Harapannya dibantu oleh Pasmut yang saat ini kita bekerja sama dengan pemerintah terkait, kita masih bisa di sampai 2024-2025. Nah, sinergi inilah yang kita harapkan. Oke, hari ini sebenarnya untuk proposal itu akan diagendakan di PPAYU. Jadi hari ini karena permintaan itu sangat tinggi sekali berhubung dengan CPM kita sudah direkrut dan proposal pun kita diminta terus masuk. Ini yang babak kedua saya belum tahu, tapi mohon ke rekan-rekan yang sudah siap proposalnya sambil dipantau CPM-CPM yang berpotensi silahkan dibuat proposalnya, karena proposal ini ternyata alurnya tahun 2022 ini by sistem, by aplikasi, dan dia pun terkoreksi, direvisi secara sistem juga supaya tidak bolak-balik di aplikasi itu dan kita ketahui kesalahan-kesalahan proposal itu ada di mana. Alurnya kan dari CPM kemudian masuk ke mobilizer masuk ke DIT masuk ke PPAYU. Nah, perjalanan alurnya di aplikasi itu kalau dia ada kesalahan kan balik ya, walaupun sampai ke pusat dia dikembalikan. Nah, titik-titik kesalahannya itulah yang akan kita koreksi. Walaupun di 2022 ini saya sangat bersyukur sekali, antusiasnya Kabupaten Banjar ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi dari 3 kabupaten kita tahun 2002 baru batch 1 kita sudah 40 proposal dan tahun lalu 29 ya, tapi ini kita masih ditantang banyak. Dan info terakhir dari Jawa Barat, anggaran dari mereka itu malah dialihkan ke Kalimantan Selatan.
Jadi malah bertambah ternyata anggaran kita. Potensi untuk membantu ujar Pak Daniel tadi, membantu amaliyah lah Pak, amal kita parah. Nah ini sayang kalau tidak kita serap dengan betul-betul, apalagi potensi daerahnya ada. Tahun ini memang bedanya ada di kelas proposal itu ada yang 10 juta, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Jadi pemula maju dan berkembang. Info terakhir kita ada perubahan. Ini perubahannya seperti apa dari kelas ini? Apalagi nanti ketika kita usulkan komunitas lokal itu ada tindak lanjut nanti perlakuannya bagaimana terhadap mereka yang siap untuk usaha potensi lokal. Misalnya begini, ketika di sini diumumkan di Martapura Barat untuk berusaha ayam kampung, ternyata dari CPM yang masih kebingungan dari 230 orang ini ada 5 misalnya siap. Pak, kami siap berusaha untuk membudidaya ayam kampung. Nah mereka yang siap dengan betul-betul berusaha untuk di ayam kampung tadi, mereka itulah yang dipersiapkan untuk pelatihan dan memperoleh hibah kompetitif dengan catatan yang benar-benar siap gitu. Karena di sini kan alasannya syaratnya walaupun pemula itu bisa. Jadi nanti tergantung unit kebutuhan dari mereka. Ya syukur lagi kalau memang mereka sudah berpengalaman dan sudah punya kandang, sudah punya ada peliharaannya di rumah. Jadi itu potensi lokal sini itu yang kita upayakan. Begitu juga di tempat lain di Gambut, di Karangintang Karet. Kemarin sudah kita berbicara dengan Pak Sigit. Nah, kita minta support di sana karet itu dioptimalkan seperti apa agar pada saat dikunjungi, pada saat dikembangkan mereka sudah membentuk klaster. Martapura Kota juga dibikin hidroponiknya. Kemudian tahun ini kita ada muncul varietas baru seperti maggot, melati, anggur. Nah ini varietas baru ya. Kalau memang potensi kita support, tapi kalau potensi lokalnya tak abaikan, ini yang kita sayangkan. Potensi lokal kan masing-masing. Tambul ada jeruk. Nah, jeruk itu dibentuk klaster yang seperti apa? Nah peran Bu Hantian yang lebih senior dari kami, lebih mengerti kelompok tani yang ada, lebih paham karakteristik petani-petani Bu Hantian itu. Bu Hantian kami minta supportnya memutiki orang-orang yang kira-kira di desa itu potensi bisa mengembangkan klaster baik dari kelompok tani yang sudah ada, itu lebih bagus. Apalagi saat ini penerimaan CPM itu masih bisa ya, dan sekarang masih bisa penerimaan kan, masih dibuka ya. Harapannya demikian, apalagi sudah tahu bahwa daerah yang ini potensinya apa, kita mengejarnya ke arah itu. Klaster ini akan terbentuk ketika masing-masing kawasan itu memiliki produk unggulan. Tapi kalau kawasan itu tidak memiliki produk unggulan, pemantauannya akan kacau. Kurang lebihnya demikian Pak ya. Bahasa saya kacau ya, karena kebanyakan varietasnya nggak terfokus akhirnya, tidak terfokus. Nah itu yang akan dibahas dan ditindaklanjuti. Mungkin dalam waktu dekat ada pertemuan lagi dengan beberapa provinsi, beberapa kabupaten dan dinas terkait komitmen ini. Sejauh mana kita bisa membentuk klaster ini. Ya itu. Kemudian hari ini ke proposal usaha. Sebelum kita membahas proposal usaha, ini nyaring aja lah. Sebelum kita bahas proposal usaha, sebenarnya yang lebih rentan dari proposal usaha itu, proposal usaha ini sebenarnya bukan hal yang terlalu rumit untuk dibahas dalam sebuah proyek. Kenapa? Karena proposal usaha ini temponya pendek ketika dia sudah disetujui dan itu sudah selesai proposal. Paling kendalanya waktu penulisan dan perhitungan. Ada hal yang lebih krusial lagi daripada proposal itu, yakni laporan keuangan. Kenapa saya sebut demikian? Karena ketika anggaran itu kita distribusikan, ketika bantuan itu kita keluarkan, kendalanya bukan pada saat kita mengeluarkan bantuan, tetapi setelah dikeluarkannya bantuan, pasca bantuan itu dikeluarkan, itulah yang menjadi PR kita. Nah, jadi kalau berbicara proposal itu sulit Pak, ini hitungannya terlalu panjang, hitungannya terlalu banyak. Mungkin kita butuh apa ya? Butuh koordinasi saja menurut saya, karena proposal itu kalau ditekuni benar-benar CPM-nya dan pendampingnya juga benar-benar membantu, apalagi sudah ada template tinggal mengisi isiannya, mungkin hanya malas mengisi kata-katanya aja, mengembangkan kata-kata. Tapi kalau sudah terbiasa sebagai pujangga kayak Pak Ocat ini, mungkin nyaman aja.
bahasanya itu, karena di situ kan isinya narasi dan hitung-hitungan. Kalau bahasanya ngawur ngidul ya kada mungkin, karena dia sendiri yang punya usaha, otomatis dia sendiri tahu hitung-hitungan berapa habisnya pakan, berapa jumlah telur dari kapasitas sekian, ya itu yang dibicarakan, tinggal dimasukkan ke rumus. Bahasanya terlalu nyaman Pak, tapi ternyata proposal kami bolak-balik. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang terpenting itu sebenarnya bukan di laporannya, karena ketika laporan itu disetujui kemudian dicairkan pun, hari ini kan Pak sudah pada masuk di rekening nih. Mungkin Kabupaten Banjar minggu depan kita BHST-nya berita acara serah terima dengan para peserta di batch 1. Kendalanya itu bukan pada saat pencairan dananya itu di proposal. Apapun bentuk proposal itu, ketika proposal itu disetujui dalam bentuk kredit kah, dalam bentuk pinjaman kah, atau bantuan alat kah, bukan pada saat di awal, tapi pasca setelah proposal itu disetujui. Nah, ini yang paling penting. Jadi saya balik urutannya, hari ini kita membahas laporan keuangan di muka, baru nanti ke proposal usaha. Karena proposal usaha itu pada intinya rekan-rekan sudah membuat dan sudah disetujui lagi. Artinya itu sebagai contoh di masing-masing kecamatan. Ya, kecamatan siapa yang belum ada pencairan? Aranyu sudah ada, Karangintang sudah ada. Semuanya sudah ada di 20 kecamatan kecuali Paramasan. Nah, sebenarnya dengan proposal yang ada itu pun mengalir mengikuti alurnya sudah disetujui. Artinya paling revisi-revisi di situ saja. Tapi ketika kita bicara sudahkah teman-teman memahami laporan keuangan dan sudahkah mereka membuat laporan keuangan dengan baik sampai dengan alur yang betul, nah ini yang harus kita pantau. Apabila literasinya lemah, itu kemungkinan secara skill dan usaha saya melihat memantau beberapa tahun ke belakang ini justru berpotensi terhadap lemahnya usahanya dia sendiri. Padahal kalau dahulu-dahulu itu ketika apalagi kita bicara milenial, kalau sudah milenial ini harusnya aware, peduli dia dengan laporan keuangan walaupun hanya dengan tulis tangan. Nah, ini laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini menjadi topik utama tugas pendamping saat ini karena program YES masih dipangku teman-teman fasilitator muda. Laporan keuangan ini kan kemarin kita mintakan agenda dan rekan-rekan fasilitator muda juga sudah dikirim ke mana? Banjarmasin kemarin, bulan puasa kalau tidak salah. Sesernya literasi keuangan kan, laporan keuangan. Oke, kita ke laporan keuangan dulu. Laporan keuangan ini dimengerti, harapannya proposal dan lain-lainnya nanti bisa mengalir. Ulun sambil berdiri lah. Permisi Pak ya. Suatu literasi keuangan di Banjarmasin itu kemarin Pak Miko ya. Pak Miko yang beri materi ya. Iyalah bulan puasa. Ini kita mengulas balik laporan keuangan karena lemahnya di sini. Kalau proposal itu disalin dari contoh, disalin dari proposal yang sudah jadi, kemungkinan tidak ada kendala lagi. Tapi kalau laporan keuangan apabila tidak terpantau, 30%-nya sudah cair. 30% bisa tidak cair. Kemudian orangnya tidak ditengoki. Laporan bulanannya kacau, DEP-nya tidak sampai, resikonya 30%-nya itu tidak disetujui. Oke, laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3. Yang umum ada 3. Yang pertama di sini ada kas. Dari buku kas itu melahirkan laporan laba rugi. Dari laba rugi nanti keluar laporan neraca. Pak, kalau ingin membahas sampai neraca ini akuntansi dari 10 sampai SKS Pak. 1 semester sudah selesai. Hari ini kita dengan beberapa jam membahas ini bisa masuk. Tapi ini kita mengajak kalian untuk menghitung neraca seperti apa, laporan laba rugi seperti apa, dan kas buku kas itu menghitungnya seperti apa rumitnya. Karena itu kita berbicara kembali ke akuntansi lagi. Karena kemarin bukuan ini sudah ada materi terkait laporan keuangan, makanya ini kita membuat kelas baliknya. Buku kas itu yang seperti apa?
Ada yang bisa support lah, bantu lah. Buku kas itu yang seperti apa? Catatan keluar masuk Pak. Catatan keluar masuk. Apa yang keluar masuk Pak? Duit Pak. Oke, buku kas catatan keluar masuk. Enggak, segala transaksi di sana Pak. Segala transaksi di sana. Oke, ada yang lain. Oke, bisa mewakili artinya demikian. Segala transaksi di sana. Jadi kalau buku kas ini kita bagi dua, itu dalam laporan ada kas bank dan non bank. Ini dikerjakan FA loh, masing-masing pian menyodori berapa orang CPM yang disetujui itu. Setelah mereka disetujui setiap bulan dikerjakan. Jadi apabila mereka itu tidak melapor dan kemungkinan produktivitasnya menurun, mereka tidak mendapatkan 30%. Di kita ada 6 orang yang 30%-nya itu terkendala. Di kabupaten lain juga ada, dan se-Indonesia juga ada. Tapi masih mending lah. 6 orang kita terkendala berbanding 29 orang tahun 2021. Kabupaten lain dari 13 orang, 6 orang juga ada terkendala, tinggal separuh lagi yang dicarikan. Nah, ini masih mending di tempat kita karena kita luas, karena kita banyak. Ini non bank. Ulun kadang mengajak pian menghafal rumus, karena bagi ulun matematika itu pada yang harus dihafal. Ketika kita tahu logikanya, 10 itu sama dengan 5 dikali 2 berarti 5 sama dengan 10 dibagi 2 atau 2 sama dengan 10 dibagi 5 udah jadi apa? Kalau neraca itu sama dengan, kalian pasti sudah belajar kalau di sana. Aset, neraca adalah aset sama dengan kewajiban dan modal dan utang atau modal dan utang. Ini neraca, definisi neraca. Neraca itu artinya bahasa Inggrisnya dacing. Bahasa Inggrisnya timbangan lah. Neraca juhud lah dulu. Neraca itu keseimbangan antara aset sama dengan modal plus utang. Jadi ketika aset itu ada, sumbernya, kalau aset itu 1 juta, sumbernya itu berdasarkan dari modal dari diri dia sendiri atau dia utang. Berarti rumusnya aset itu sama dengan modal plus utang. Kalau utang ditanya berarti sama dengan aset dikurang modal. Kalau modal ditanya berarti aset dikurang utang. Ya, ini kan perlu ya kalau sebenarnya. Cuma aset itu apa aja isinya? Aset ini ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar ada tetap. Nah, yang modal itu ada hutang usaha, kemudian ada laba ditahan, hutang pinjaman, ada hutang usaha, ada hutang pinjaman. Jumlahnya akan sama. Yang menjadi kendala saya lihat itu adalah kita belum bisa membedakan mana aset lancar, mana aset tetap. Nah, ini hubungan nanti ke proposal. Nah, dari sini kerangkanya, karena laporan keuangan ini yang sebenarnya lebih penting daripada proposal. Kalau kita bahas proposal, pian bola proposal 1 minggu, baru segini 1 hari 2 hari. 1 minggu puan pian menyelesaikan proposal, kemudian proposal itu disetujui selesai, tinggal masa belanja. Tapi laporan keuangannya kan bertahun-tahun. Mereka harus membuktikan usaha mereka itu maju, paling tidak bertahan, itu juga sudah atau berkelanjutan. Bahasa kita itu sistem metode. Jadi program BES ini tidak hanya semusim. Ketika mereka semusim sudah nanam lombok selesai, tahun berikutnya ya harus berkelanjutan. Walaupun di lahan itu tidak bisa lagi, bagaimana caranya dengan dibantu oleh mentor, dengan dibantu oleh pendamping, dia bisa lagi menanam lombok. Kendala lombok demikian ya. Lahan itu sulit sekali pada saat ditanami di tahun kedua kalau memang di tahun pertamanya sudah ada penyakitnya. Oke, ini kas dan buku kas. Kita kembali ke laporan keuangan. Kas dan buku kas itu seluruh catatan, kata Pak Wajah tadi, catatan-catatan yang berhubungan dengan transaksinya dia, transaksi si CPM kita, atau sekarang bukan CPM, penerima manfaat karena sudah dicairkan. Itu dibagi dua, ada catatan berhubungan dengan kas bank dan non bank. Kalau kas bank ini berisikan mutasi rekening, catatan dari mutasi rekening. Jadi walaupun dari buku tabungan disalinnya kembali itu adalah kas bank. Ini keluar masuknya rekening. Kemudian yang non bank, ketika dana itu sudah dikeluarkan dari bank, baru dia belanja
seluruh biaya belanja dan keluar masuk dananya ada di non-bank. Ini laporan juga di sini. Ini non-bank belanjanya dia. Dari sini nanti melahirkan laba rugi. Jadi buku kas ini menuju laporan laba rugi itu tidak bisa hanya dengan kita mencatat saja. Itulah nanti ada peranan jurnal akuntansi. Ini yang mungkin kemarin sudah disinggung Pak Niko. Ya, kalau tidak saya tidak tahu materinya Pak, karena rata-rata transaksi usaha itu pasti ada jurnal yang terjadi. Pasti ada jurnal. Ketika kita dapat uang, kita positif dapat uang, minusnya di mana? Jadi ada dua jurnal yang berlawanan. Bank ini jurnal akuntansinya dihitung, kemudian non bank juga dihitung. Kalau masuknya itu di bank, kemudian non bank, jurnal akuntansi itu memiliki pos-pos sendiri. Nah, tampilannya ini biasa dikatakan worksheet atau lembar kerja. Lembar kerja ini berbagai macam bentuk lembar kerja yang apabila kita isi di Excelnya itu atau kita bikin pencatatan jurnal transaksi, nanti dia akan melahirkan perhitungan pendapatannya berapa, dikelompokkan nanti pos-posnya ini. Contohnya di sini bank, kemudian kas, kemudian piutang, ada persediaan, ada utang, ada modal, dan lain-lainnya, biaya-biaya yang muncul, biaya operasional dan lain-lain sampai posisi pajak. Bang, ketika mendapatkan bantuan HK berarti di sini modal. Iya. Ada modal masuk 10 juta. Itu masuknya di rekening bank 10 jutanya. Ada jurnal yang terjadi plus berarti plus. Kemudian ketika dananya ditarik dan dipindahkan ke rekening berarti banknya minus 10 juta. Yang positif adalah kas ini petty cash, berarti ada. Ini gambaran lah, dulu memberikan hal yang rasional saja dan tidak perlu dihafal. Kalau bank isinya transaksi. Kalau di bank isinya transaksi juga, transaksi diperbankan. Kalau dia tarik berarti banknya min, yang positifnya apa, diberikan kemana. Ini yang transaksi ada di bank. Yang banyak di kita di hibah kompetitif ini di peserta kita nanti pada saat mereka sudah belanja. Ketika dana bank itu ditarik, misalnya belanja pakan, beli pakan itu karena dia cash, dananya tadi sudah ditariknya, berarti kasnya min beli pakan 3 juta. Yang dibelinya pakan itu berarti termasuk pos persediaan, plusnya 3 juta. Salah kita menaruh kolom ini tidak balance, jadi dia tidak oke. Racanya itu kan ada nggak ini kemarin di sini? Belum. Oke. Kalau misalnya ini berarti beli pakan. Oke, ini bicara etik lah, karena di sini tadi saya minta contoh proposal yang di sini yang disetujui yang akan kita lepas ke proposal. Ini masih kita bahas laporan bulanan. Kalau misalnya dia usaha itik telur, kemudian dia membeli bebek yang siap telur, datang ke tempat dia dan anggaplah itu dari OPK, terus posisinya ngutang, si CPM-nya ini ngutang ke penyedia jasa pengadaan bebek. Jurnal yang terjadi seperti apa, persediaan datang tapi ngutang, itu harus dua pos-posnya harus terisi. Nanti di sini ada jumlahnya ini nanti akan menentukan pendapatan berapa dan pengeluarannya berapa dari total yang ada. Termasuk biaya operasional juga ada posnya di sini. Karena di sini kan non-bank ada bayar listrik, bayar upah karyawan. Kalau misalnya tadi cashnya si CPM-nya membeli itik dan itiknya itu
utang karena mungkin dia sudah berjalan lama dan nanti dibayar pada saat dia menjual kembali itiknya. Nah, pos yang terjadi adalah persediaan plus sejumlah itik yang dia beli, misalnya 5 juta, perintah 2 juta, 2 juta, posisinya dia utang, berarti utang yang muncul 2 juta, plus ini sama-sama plus. Pada saat dia bayar utangnya nanti jadi minus. Ini pos-pos jurnal pos. Rekan-rekan dapat memahami ini, nanti akan muncul jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran dari masing-masing pos. Total ini baru nanti keluar bisa menghasilkan laporan laba rugi jika pendapatan dikurang dengan pengeluaran, plus apa minus dalam periode itu. Laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi ini nanti baru masuk ke laporan neraca. Neraca tadi berisikan ada aset lancar. Aset lancarnya itu tetap lancar itu adalah dalam satu siklus itu dia mudah dicairkan dan mudah diuangkan. Paling gampang seperti itu dalam satu siklus produksi. Berarti dana cash, dana ya, baik kas atau bank. Kemudian apa lagi yang paling mudah? Persediaan yang siap jual. Persediaan ini yang siap jual, bukan bahan baku. Aset lancar. Persediaan yang siap jual, bukan bahan baku. Pak, kalau kami datang ke sana kemarin itu ada itik Pak, ada itiknya sama sudah telurnya. Kalau telur berarti siap jual. Kalau pada saat kita memantau usaha telurnya itu sudah ada berak-rak, berarti itu masuk persediaan sebenarnya. Itu aset lancar. Apalagi piutang. Utang bukan, tapi piutang. Piutang ini adalah dana dia yang ada dibayar tapi belum dibayar oleh si pembeli. Ini masuk ya. Nah, ini yang termasuk perhitungan kita yang baru. Ini piutang. Piutang itu masuk. Misalnya pada saat rekan-rekan mendata calon CPN-nya itu, calon PN-nya, saya ada ngutangi Pak aja di toko ini tapi belum dibayar. Itu termasuk dana aset lancar. Karena itu dana yang tidak habis satu siklus itu mudah dijadikan uang. Itu termasuk aset lancar. Kita tidak membahas karakter yang ditagihnya seperti apa, tapi itu masuk aset lancar. Kemudian aset tetap, aset yang tidak habis dalam satu siklus produksi tapi tetap membebani pada saat nanti dihitung biaya bebannya. Jadi aset tetap ini dihitung lebih dari satu siklus. Kalau misalnya satu siklus itu rusak atau hancur dan tidak bisa dihitung atau tidak memiliki harga, dia tidak usah. Misalnya dia punya kandang tapi kandangnya terbuat dari kayu yang tidak permanen dan rusak dalam satu siklus, itu tidak usah dijadikan aset. Kecuali dia punya bangunan untuk hidroponik greenhouse ya, nah, terbuat dari tasol itu berarti membutuhkan biaya dan bertahannya lebih panjang, itu bisa kita hitung. Atau kandang ayam, kandang bebek yang dari kayu ulin bisa bertahun-tahun, itu kita hitung, kita hargai karena kita anggap itu modal harian. Kalau kendaraannya itu Scoopy Pak, Scoopy kendaraannya buat dia bolak-balik ke malam minggu jalanan, itu udah masuk, bukan aset yang harus kita masukkan aset produktif. Tapi kalau kendaraannya itu memang untuk mengangkut bebek, untuk mengangkut pakan, keperluannya memang diusaha ya silahkan. Oke, dan itulah aset lancar, aset tetap yang harus dipahami oleh fasilitator, disampaikan juga ke CPR yang mana masuk aset lancar, yang mana masuk aset tetap. Ini yang lebih dari satu siklus. Kalau dikurang dari satu siklus tidak masuk. Jadi dari satu siklus. Jadi memiliki usia yang lebih panjang. Kalau tukul cangkul sebenarnya kedusah gitu. Kira-kira itu mudah rentan ya. Rentan. Peralatan itu dihitung nilai susutnya pun kecil sekali, jadi tidak perlu sebenarnya, kecuali yang tadi yang besar-besar, kandang, mesin,
permesinan. Nah, permesinan itu kan sering kita menemui di usaha-usaha kita. Di bebek pun ada mesinnya juga, mesin pencacah apa itu? Payak, nah, mesin pakan. Kemudian di sapi kambing sudah jelas, apalagi di produk olahan. Kita hargai dia memiliki aset. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini kita sudah masuk nih dari laporan kita, dari laporan keuangan di neraca sudah menyinggung apa itu aset. Habis ini baru kita masuk ke proposal. Aset lancar, aset tetap. Pak, kalau itik itu masuk aset lancar atau aset tetap? Bisa nyipet telur berarti kan. Tergantung itiknya lah Pak. Kan Iya. petelur itu Petelur berarti termasuk aset. Masih tetap kan. Oke, jadi betul. Kita lihat dari siklusnya. Kalau memang habis dalam satu siklus panen, berarti dia masuknya ke Dan lancar. Kalau dia tidak habis atau lebih besar dari satu siklus dan masa dia berproduksi masih lebih dari anggaplah 1 tahun siklusnya, nah itu berarti dia masuk ke tetap, karena ada beban nanti di situ di aset tetap itu ada beban menyusul. Kalau dia habis terjual karena dia packing yang dijual adalah bebek itu sendiri, ya berarti dia aset lancar. Kalau pian menyelpel ada titiknya lihat dulu ini itik apa, itik telur atau itik packing, itu termasuk dari aset lancar. Pak, Ya, ini itik kan ada usahanya itik. Yang ini Pak, yang ini Pak. Usahanya itik petelur cuman ya kan satu siklus saja ada melewati lebih dari satu siklus itu kayak sampai berada itu dijualnya gitu. kalau memang Itu itu masuk aset lancar atau aset tetap? kalau memang itu dibuktikan dengan kenyataannya di lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan dan dibicarakan dalam produk, nanti kayak itu masuk ke proposal. Tapi produk di awalnya dibicarakan, dia tidak mengutamakan telurnya, tapi dia jual beli itik petelur. Tapi Berarti telur juga Pak, telur cuman biasanya kan itiknya telurnya ada masa berharga wajar kan sampai kita 2 tahun Mabung, iya. kemudian masa mabung itu sampai masa mabung itu langsung dijual itiknya. Soalnya kan kita perlu proses pulang loh Pak, sampai nyebin talung, pulang menghadang Ya. namanya masa mabung itu. sebenarnya ulun lebih sependapat demikian, karena kebanyakan kendala kita di petani itik kita yang lokal saat ini, ketika masa mabung kita masih merawatnya dengan bulan. Tapi ketika pola tani dengan kontinu, pada saat dia mabung dijual, tapi yang ada ini sudah masuk ke masa produksi, sambungannya kontinunya bakalan selanjutnya. Jadi kita petani kita itu pada pernah menemui masa mabung, harusnya demikian. Ada Kalau sebagian yang gitu Pak, yang pabrik ada yang sampai bertahun sampai ada produksi yang dijual itu usianya, kalau usianya memang bisa masa produktifnya 2 tahun, tetapi dalam 1 tahun itu paling 9 bulan ya. Nah, jadi 9 bulan. Itu pun 9 bulan, dari 9 bulan itu dari bulan pertama menuju bulan 9 dari 20% dulu telurnya naik ke 30%. Jadi pukulannya itu hanya di 4 sampai 5 bulan, habis itu mampu. Berarti kita itu lebih banyak untuk pakan sebenarnya. Tapi kalau dengan pola yang cermat, ketika ini 100 ekor, ini 100 ekor, ini 100 ekor, tapi masanya kontinu berkelanjutan. Ketika nanti ada memasuki masa mabung, ya silahkan dijual karena kita kalah di pakan. Apalagi hari ini kita ketergantungan dengan pakan pabrik, bukan pakan olahan. Itu masukan. Jadi pertanyaan Mas Aspan, apakah itu dimasukkan ke aset lancar atau aset tetap? Silahkan dimasukkan ke aset lancar karena belum masa produksinya habis, dia sudah terjual di bawah 1 tahun. Dijelaskan, ini itik petelur memang petelur, tetapi difokuskan untuk dijual, jadi tidak memasuki masa beragai. yang jadi pertanyaan Beragai tadi lah. apakah sudah ada kesepakatan lah istilahnya dari yang ini gitu bahwa itu bisa kita masukkan ke aset tetap atau aset lancar. Soalnya pernah kejadian yang satu kita yang tadi dulu sampai 1 tahun kita jual, jadi kan ada tanda tanya dari tim itu bahwa ini Oke, tim review ya. Tim review itu jadi PR, salah satunya PR Pak Holis. Makanya kami beberapa kali rapat menyamakan persepsi terkait mengenai analisa usaha ini. Memang ada berbagai macam pemahaman. Sepanjang saya kira diperjelas. Dari tim review pun kami sendiri, saya sendiri juga sudah
antar FA dan berbicara ke tim review, tolong kalau memang ada yang krusial di pembahasan proposalnya sambil dihubungi ke kami juga, siapa tahu ada pemahaman kami yang berbeda dengan PPAU. Tapi kalau di proposal itu kesalahannya sudah ketahuan seperti ini kainnya, nanti kita masuk ke proposal, apa-apa saja yang sering salah di proposal yang ditulis itu sehingga bolak-balik, itu yang memang kita harus benahi. Saya berharap di babak berikut ini tim review pun sudah sangat paham. Jadi dengan penyamaan proposal ini mereka juga yakin kita sudah seragam. Oke Mas Asman, itu ya. Yang lain ada lagi sebelum kita masuk ke proposal ini terkait laporan keuangan. Yang laporan keuangan ini akan dipungut dari masing-masing PM yang sudah cair itu setiap bulan. Nanti ulun kasih tabel ini Bu Hanpian tinggal mengisi di kolomnya. Atau tulis tangan juga boleh. Yang lebih bagus itu memang dari sini buku kas. Buku kas ini ditulisnya oleh si penerima manfaat, misalnya bulan Juni, Mei 2022, tanggal apa yang terjadi di usahanya. Kalau telur tadi misalnya tanggal sekian telurnya sekian, kemudian besok hari ada bayar listrik, masuk lagi. Istrinya minta duit, nggak masuk. Apa bayar cicilan kendaraan silakan, berarti dia ada beban usaha. Kalau kendaraannya memang usaha, untuk keperluan usaha. Nah segala kas-kas yang terjadi di sini ini dicatat. Ini buku kas. Buku kas ini pada saat kunjungan audit ini dicari bukan di tangan fasilitator, bukan di tangan tim lain, tapi memang dipegang oleh si penerima manfaat. Ini asli lah, dianggap otentik karena tulisan tangannya dia. Cukup itu pun dia laporkan ke Bu Hanpian, itu sudah dianggap mereka memiliki catatan laporan keuangan. Artinya kita kadang membebani si petani harus mengerti tentang akuntansi ini. Minimal mereka sudah ada punya catatan. Minimal itu aja. Harusnya di era sekarang memang PR Bu Hanpian juga kita melajari mereka sudah melek dengan komputer dan teknologi. Oke, sampai di sini kita masuk ke proposal. Aset lancar, aset tetap sudah dimengerti ya, yang mana aset lancar, yang mana aset tetap. Kalau tahun lalu pun masih ada simpang siur, yang apa yang dimaksud dengan modal kerja, apa yang dimaksud dengan investasi. Kalau pembiayaan terhadap aset-aset lancar itu arahnya ke modal kerja. Yang namanya pembiayaan perbankan, pembiayaan perkreditan itu bila pembiayaan modal kerja yang dibiayai ini yang lancar. Kalau investasi itu ke sini. Ini peralatan. Kita minta lebih banyak. Ini packing apa telur? Telur. Oke. Ini yang umum. Jadi kita bahas proposal ini bukan berarti proposal di lain salah, bahkan ini pun disetujui. Kita pun bisa membantah ini nanti salah, karena setiap salah tuh baik. Salah. Kalau sudah salah. Kalau kita yang namanya mengoreksi itu, kalau kita jeli ketemu nanti salahnya di mana. Dan pusat pun juga demikian, walaupun itu disetujui. 2021 kalau kita koreksi masih banyak keluar kelemahan. Apalagi penyusutan, kemudian BEP. Tapi kita tetap applause, artinya dengan dibentuknya proposal yang walaupun ada salah ini setuju ya? Setuju kan Pak? Aku nih. Terus berarti walaupun saya Ini enggak ada sekarang cuma nikah aja. Ini membagi baik dua perusahaan berbeda. Enggak, aku cuma nikah aja. titik petelur berkat ibu. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Yang makan ibunya mendoakan. Iya. UKG, yang UKG kita. Ini judul awal. Iya. Judul awal. Ini ceritanya gambar animasi atau gambar di stempel atau gambar usaha. Ini dipastikan biar seragam. Ya.
Gambar stempel boleh. Aku aja bingung, apa ini kalau itu banyak. Iya, Ini sebenarnya kalau dilihat bukan nitik tapi beli bis. Kan bebek tulisannya Pak. Kepalanya hijau Pak. Kepalanya hijau. Kepala hijau tuh. Iya. Ah salah ya. Siap aja Jadi ketahuan judulnya aja sudah salah. Iya. Nah ini yang dibahas kemarin di pertemuan TOT proposal. In-kind, kita bahas in-kind. Di lembar sini kesalahannya kata tim review Ibu Airit, ya Pak Taufik itu betul ada kesalahan penulisan jumlah ini dengan laporan di dalam. Jadi wajar aja dikembalikan jumlah angka di depan, in-kind-nya berapa, hibah kompetitifnya berapa, berbeda dengan isian di dalam ya sudah pasti itu dikembalikan. Nah versinya NPNU kemarin dia membahas ini terlalu mencolok apabila nol-nolnya itu bulat seperti itu. Ini seolah-olah ini mendekati limit. Untuk tidak mendekati limit di babak berikutnya, ulun hendak bubuhan kalau menjelaskan ke CPN apa sebenarnya arti in-kind. In-kind kalau pembiayaan terhadap investasi ini kalau berbicara kita ada berbicara yes. Jadi kalau pembiayaan terhadap investasi itu biasanya 70% dari barang yang hendak dibeli. 70% dari barang yang hendak dibeli maksimum. Jadi kalau kendaraan itu harganya 10 juta, jadi pembiayaan hanya 70%, berarti hanya 7 juta. Kalau modal kerja itu biasanya 80% dari kebutuhan modal kerja. Itu persyaratan untuk pengajuan bantuan atau pinjaman. Nah di yes, kita dibeli juga 30% dari kebutuhan. Tapi 30%-nya adalah aset. Kan 30% in-kind-nya di sini adalah modal sendiri 30%. Ini kita samakan dulu persepsinya. Ulun hendak pinjam lawan pian ojat 10 juta. Ujar pian syaratnya kan harus diisi dulu 30% dari pelapon 10 juta. Berarti ulun harus diisi berapa minimal? 3 juta, 3 juta. Salah juga. 3 juta 333.000. Oh, ganjil lah. Banjir. Kalau untuk pada 3 juta aja berarti Sidin hanya mau meminjami 9 juta sekian. Pasti di bawah dari 10 juta. Karena pengen memberi syarat 30%. Ini kan 30%. Berarti kalau kita bicara rumus sudah. Proposal harus ya kan? Kalau di kantong ulun hanya ada 2 juta, pengen memberi syarat Pak Taufik ulun ada jamin 10 juta syarat 30%. Ayo aja. Tapi ulun bawa gitu 2 juta aja di kantong. Berarti syarat tidak masuk. Berarti berapa ulun bisa mendapatkan pinjaman dari Pak Ocat dengan syarat sendiri 30% ketika ulun hanya diizinkan 2 juta. Banyak koma. Berarti kalau 100 dibagi 30 tadi kan 3,3. Nah kalau 2 juta di kantong ulun dikali 3,3 berarti kurang lebihnya 7 juta sekian. Iya. 7 juta sekian. 6,6 juta aja ulun berhak dapat. Sampai di sini kita pahami lah apa arti in-kind 30%. Berarti kalau dipersyaratkan Mas Ocat tadi meminjami ke ulun 10 juta dengan syarat harus ada 3,3 duit. Ternyata ulun berisi duit 5 juta. Berarti sudah pasti 10 juta itu bisa, atau bahkan ulun bisa 11 juta pun mungkin ulun bisa mengiyakan karena syaratnya tadi yang utama adalah 30%. Nah ini pemahaman yang harus kita seragamkan dulu, jangan sampai terbalik-balik. Lalu dikembalikan ke rumus. Ternyata yang kejadian sampai hari ini banyak proposal yang dibahas oleh pusat. Hari ini mereka sudah menyatakan kada setuju lagi apabila ada proposal yang nol-nolnya pas 25 lah, ada yang pas 50 juta lah. Ini sama contohnya 10 juta bulan. Berarti ini rumus yang sangat sulit ketika in-kind-nya itu tepat. Ini 10 juta ternyata Sidin mengajukan 10 juta masih diisi in-kind itu 6.260.000. Apakah dipas-paskan atau bagaimana? Apa kesannya? Dipas-pasan. Dan 10 juta ini hanya bukan hanya satu orang. Jadi ternyata CPN kita itu berisi aset sejumlah 6.260.000. Oh, ini lebih ya? Lebih kan. Ini lebih ya? Lebih lah soalnya. Lebih ya? Lebih 3 juta sekian. Tinggi. Ya, boleh. Tapi usulan cuman 10. Ada batas limitnya loh Pak. Seandainya batas limitnya boleh lebih, itu pasti lebih di 10 juta. ya Kayak tahun 2021. Ini
Oke, ini berbeda-beda ya. Ini sudah pasti berbeda-beda harusnya sesuai dengan ini. Tapi coba kita lihat di dalam. Komennya dari NPMJ kemarin demikian. Apakah 10 jutanya ini dipas-paskan atau memang ini kayaknya ini memang kenyataan? Kenyataan memang dia memiliki asetnya itu benar-benar cari dibuat-buat supaya ini masuk di 10 juta. Maksudnya itu kalau ini tidak dibuat-buat di sini cukup 4 juta pun di sini sudah dapat 10 juta. Benar nggak? Walaupun di sini kurang dari ini sudah dapat 10 juta. Atau di sini 9 juta, 9.800.000 menyesuaikan aset dia real sebenarnya. Nah itu yang diharapkan proposal itu mendekati kepada kenyataan. Daripada tampilannya begini semua bulat sama nolnya. Apakah ada yang dipaksakan? Dan satu lagi di lembar pengesahan ini seringkali jumlah ini kayaknya atau angka yang lainnya tidak sama dengan total yang ada di bawah. Oke, kita lanjut ke lembar berikut. Latar belakang. Nah ini narasi-narasi ini ternyata memiliki bobot nilai yang tinggi 30%. Jadi kejelasan dalam membuat latar belakangnya itu terinspirasi untuk membuka peternakan, Untuk otaknya. atau konsepnya peternakan atau peternakan sederhana. Menjelaskan tentang dirinya sendiri ada. Saya adalah seorang apa dan lulusan apa dan kemudian sudah menerima pelatihan. Itu juga termasuk latar belakang. Nakitnya mana? Nah, Nakitnya mana? ya, tidak lah. Nah ini latar kawannya ada nih ya. Anda ada ini. Tidak ada menceritakan tentang dirinya yang sudah mendapatkan pelatihan. Salah Kemudian latar belakang ekonomi itu tidak apa-apa. Minimal si penyetuju proposal Statusnya apa? Hanya nggak apa, ya lebih bagus. Ya. Status memiliki anak berapa atau masih belum berkeluarga tidak apa-apa. Itu lebih mengenal latar belakang. Kalau di latar belakang itu dimasukin Kemudian kenapa dia menyukai usaha itu? Karena alasan apa? Kenapa, Mbak? kalau misalkan di latar belakang itu dimasukin pendapatannya per bulan Secara umum tidak apa-apa, tapi jangan global. Karena ini latar belakang usaha. Latar belakang usaha itu sebenarnya kenapa usaha itu ada di latar belakangnya oleh apa? Kalau dia berbicara ekonomi, berbicara masalah keluarga, atau berbicara masalah lingkungan karena dia hidup di lingkungannya usahanya notabene sama, itu latar belakang. Lantaran banyak utang Pak yang mulai berusaha. Itu latar belakang. Atau menaksir seseorang yang usahanya sama. Junjungan, kalau junjungan berhasil usaha. Ya nanti proposal sampai kena tulis demikian lah. Nakitnya. Itu masuk dulu latar belakang usaha itu yang melatar belakangi dia memilih usaha itu apa? Apakah itu usaha turunan dari orang tua atau usaha junjungan dan karena merasa sudah memiliki pelatihan ini jelas dan itu diberitahu kemarin bobotnya tinggi nilai bobotnya pokoknya narasi ini tinggi nilainya Dihitungnya Pak. udah masing-masing judulnya dihitung Itu kita makanya jadi nilai kita kandas mana bisa. gambaran produk Mbak siapa tadi dulu Markon tadi kan Pian Ini kertas hanyar Pak. hanya Iya. siapa nama Pian Wiwit. Wiwit nah Mbak Wiwit kalau diberikan di sini omset kata dia Iya. tanyakan omset latar belakang ada omset boleh aja tapi secara umum bagusnya itu omset tidak di sini karena ini yang melatar belakangnya dia mendirikan usaha jadi bercerita tentang dirinya lingkungannya kenapa dia memilih usaha itu lebih relevan gambaran produk sudah jelas produknya apa berlokasi di mana lingkungannya seperti apa sampai di sini mungkin tidak ada yang ditanyakan kan karena pada Pujangga datang Andalannya Pujangga salah lagi Ocet dan Pak Hamidi yang nanya Pak Hamidi negasi itu. tapi yang diceritakan sesuai real apa yang terjadi di CPM apa yang terjadi jangan berlebihan kalau proposal itu berlebihan 30% itu juga sudah keluar karena BEP-nya tidak terkejar berkata panen terus setiap hari 80% habis sekian kali 12 bulan nanti pas dicek di BEP-nya ternyata laporan keuangan setiap bulannya pun Wintalunya hanya 20%, 15%. Alasannya itu BEP-nya kan sisa 30% itu akan terkendala
karena berlebihan. Nah, hati-hati pencapaian penatu itu. Jadi tulis aja apa adanya yang sesuai terjadi di proposal. Pemasarannya seperti apa, telur itik masih dipasarkan di kawasan terdekat. Ini jelas, kita mau membuat beberapa poin, tapi jelas di sini. Di narasinya harus jelas. Manajemen usaha. Sampai di sini ada nggak yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke perhitungan. Yang lain tidak masalah. Sejauh ini yang membuat proposal Pasmut atau di bank CPM-nya sendiri yang ya belum ada proposal. Belum. Masih mau Batch 2 nih Pak ada 2 orang, 3. besok menurut baru 1 lagi. Potensi di Bebek juga. Nggih. Karangintang. Kertak Hanyar Pak. Kertak Hanyar. Bebek petelur rencananya ada. Ketiganya. 2 orang bebek petelur. Satunya? Ini cuma bebannya ulun sudah ke pariting biar Iya, jadi 2 proposal. Yang satunya kayaknya budidaya padi. Budidaya padi 1. Peternak 2. Bisa lebih dari itulah. Kita dituntut sarapan, satu orang tuh kalau bisa dua Cari lagi itu 2 sudah. Ayah aja 5 sudah proposal kita. 3 jadinya. Oh 3. Belum ada proposal. Berarti nambah lagi nih. Belum ada kan? Ayah belum ayah. Kita banyak orang 20 Di belakang Bian dari Ojat. Orang Intan. Kangitan. Iya, banyak. Orang Intan juga. Orang Intan, Pak. Suara dong pada. 4 orang harusnya tinggal Mas Jul ya yang tidak adalah. 2022 adalah berapa? 2. Dan yang tadi batch 1 apa usahanya? Oh melatih. Melatih dengan Osati. Tadinya mau pada kalau tantangan klaster dilempar ke Pasmut kayak apa? Pian rancang daerah Pian itu, desa Pian itu menghasilkan satu komunitas unggulan. Pian khusus di CPM-nya dibina mereka ini tidak seriuskah di melatih misalnya penghasil di sana. Cari 5 orang lagi tuh yang memang siap CPM-nya mengembangkan melatihnya itulah nanti yang jadi unggulan sana. Klaster itu Pak berapa orang Pak? Minimal 3 orang dalam satu klaster. Lebih banyak lebih bagus. 5, 10 atau 20 orang bagus. Kalau layak terjemah. Kalau 20 artinya yang lain nggak dapat jatah. Pun per kecamatan. Sungai Pinang itu kita target mudahan bisa dipisah. Kemudian Pangaron kita sudah arahkan ketemu dengan koordinator balainya ke Rimpang. Sambung Makmur ke Sapi walaupun ada potensi lain Pak pada Nen. Tapi kita kejar ke situ. Kita utamakan. Nah, sama daerah lain. Kalau memang itik potensinya banyak ya udah arahkan aja ke itik. Pak, masalah klaster tadi, jadi kan sebagai Pasmut Badon, apakah yang namanya klaster ini cukup per desa atau per kecamatan? Misalnya kan desa ini digabung jadi dibentuk klaster sekecamatan. Per kecamatan. Kalau gitu Beberapa desa boleh. Nyatanya alih mencari CPM yang satu desa ini kalau dibentuk klaster. Ya. Sudah disepakati per kecamatan. Anu Pak misalnya nih Pak, misalnya di laut nih, Ah. ini apa ini anjing laut misalnya nih Pak. Misalnya komunitas ini. Di laut lalu aja. Itu singkong ada bingung ayam unta Arab misalnya nih. Ya. Itu singkongnya siapa nih Pak? Boleh lah. Kalau memang anjing laut itu payu, Ya. ini biaya. Kalau lebih dari satu klaster Pak. Sabar Bang Balang. Pak, kalau lebih dari satu klaster kan kecamatan. ada itik, cabai Per misalnya. kecamatan. Itu bagus. Oh iya. Ya, asal itu Beberapa potensi klaster. lokal. Potensi lokal jangan mengambil yang baru-baru tapi belum tentu komoditi lokal. Misalnya porang. Kemudian ada hal-hal baru yang di daerahnya sendiri belum berkembang tapi coba-coba padanya sifatnya kayak coba-coba. Nah kalau yang ditanyakan Mas Kaspul tadi, kalau memang sudah ada usahanya berjalan dan memiliki pasar, itu silakan. Tetapi kalau yang lebih diutamakan komoditasnya, komoditas lokalnya. Utamakan itu.
Nanti itu kan di PR-kan juga ke koordinator BPT. Buat Sidin pun nanti akan lebih menyetujui yang bentuknya klaster. Berarti untuk yang masalah mentornya berarti itu bisa lah itu Pak, bisa beda atau Hah? bisa nyari tim nih hari ini. Iya, mentornya beda. Beda-beda. Mentornya beda pula Pak. Mentor beda. Meskipun satu kecamatan malah. Meskipun satu kecamatan. Nah, karena terlalu banyak beda itu, akhirnya klaster kita ada terbentuk. Karangintang ada durian, Karangintang ada karet, ada melati. Nah, kalau tumbuh lagi ada mawar, melati. Tapi itu masih bagian daripada bunga, masih klaster itu ya. Karena itu disuling. Suling ada yang suling, ada yang takar gitu ya, perdagangan. Nah, kalau memang yang tahu mengarahkan ke potensi daerah yang itu dikumpulkan, apalagi mereka mau masuk didaftarkan di CPF, tawarkan kepada mereka. Kalau juga banyak main Satu klaster. Dan itu pinjamannya bukan kelompok, tetap satu-satu. Biar lebih bisa lah kita ya. Pembentukan klaster melati ini Pak, Ya, pembentukan klaster melati bisa Pak. bisa. Dan itu potensial sekali di Karangintang. Banyak lagi yang menunggu tuh Pak. 10 orang sanggup lah, melatih semua. Nah, sayapnya jadi DPR. Ada karakter di sana yang apa ya, Pak, menunjukkan BPP sana punya ciri khas. Nah, banyak tuh itu ternyata pilih DPR-nya Pak. Kalau bukan CPM Pak, masuk ke klasternya tuh. Upayakan dulu didaftarkan mereka itu supaya masuk CPM. Mumpung ini masih ada penerimaan. Kalau misalnya tidak terdaftar, kalau tidak salah PPAI punya terobosan terkait komunikasi bulan. Kita takutnya itu bentrok dengan syarat program, karena harus pelatihan dan CPM. Jadi utamakan rekrut mereka jadi CPM. Bulan yang melatih tadi sama, magut semua lah. Magut semua. Ya, ketika magut muncul sendiri, orang sendiri kasihan. Klasternya nanti susah dibentuk. Hari ini magut sudah punya harga. Oke, sampai di sini. Pak, yang untuk tadi kan kalau bisa jangan sendiri aja. Itu maksudnya serapan dari apa? Jangan sendiri maksudnya. Kalau yang mengajukan hak tadi kan ini lo satu aja baru lo mengajukan hak. Soalnya nanti zamannya itu kan harus serapan, Betul. Serapan apa itu? Serapan anggarannya. Oh, alah, jadi harus lebih dari itu. Ya, karena serapan anggaran kita itu diberikan dengan jumlah yang besar sekali. Selain serapan juga daerah potensial di Kota Kanyar juga kada terlihat akhirnya. Yang harapan kita ini kan masing-masing BPP atau kecamatan itu kelihatan karakter. Kalau memang di sana potensinya horti menunjukkan. Menurut kalian nih para pasukan setelah ke lapangan, kendala mereka tidak mengajukan itu karena mereka tidak tahukah dengan program atau program itu terkesan takutnya itu begini teman-teman, hubungan bian itu kan bisa nanti ada kunjungan datang, ada orang pusat, atau ada yang dari provinsi kan jalan-jalan ke desa bertanya-tanya, kada kenal dengan Yes, padahal usahanya di pertanian kita gitu. Menonjol lagi di desa itu. Nah, takutnya nanti ada bahasa-bahasa, kami kada kenal, gitu. Mungkin kalangan ini aja, karena mereka kada memberitahu, padahal kami ini di kampung sudah jelas-jelas. Siapa yang kada tahu di kampung lo dulu ini berusaha melatih, siapa di kampung ini yang kada tahu dulu ini beringu ayam, bagiin tahu di sini. Nah, mereka itu kalau memang potensi anaknya atau dia sendiri yang masuk bagiannya, itu yang harus disampaikan. Di Kertakannya kemarin sudah memang tahu tentang Yes Pak Ai. Kan kemarin ini kesana Ada yang tahu tentang Yes, tapi disuruh ikut pelatihan, habis itu stop sampai situ informasinya nih. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini apa lagi kada tahu. Anak mengajukan HK, ternyata pada tahu juga harus syarat-syaratnya apa. Jadi dijelaskan lagi kemarin harus ada usaha dulu gitu. yang kada tahu ini siapa sih CPM-nya? CPM-nya Pak Ai. Dulu tahun kemarin itu satu kelas cuma ada 9 dan itu ikut kelas mulai tabung. Oh ya. Kelasnya belum banyak. Padahal sudah mengikuti pelatihan, hendak mengajukan HKB 1, ternyata kada tahu harus ada usaha dulu. Tapi tahun ini sudah kelas Sudah. pula, masing-masing sudah bisa banyak lah. Sudah berjalan. Nah, yang kelas itu
dikumpulkan itu informasi. ternyata dari 21 kelas itu ternyata dari 25 ternyata 1-2 itu berarti masih salah yang dikumpulkan, masih kurang tepat. Harusnya dari yang dikumpulkan itu mereka yang siap dibentuk kelas terdekat itu lebih tepat. Oke, kita lanjut. Jam 12 lewat. Itiknya adalah itik telur. Ini Telur. pasti ditato. Bisa di sini kan? Aset. Oh, Itik telur harusnya ada di mana? Di sini. Hah? Di sini tapi kalau yang rontok kan ada kita. Ini usahanya isi itik telur. Ini kita bicara daftar aset nih INKAIN nih, INKAIN 30%. Nah, dia membuat itik di atas. Ini sebenarnya setelah direvisi berarti pemahaman itik ini harusnya itiknya ada di tetap karena dia lebih dari usia 1 kali siklus. Kandang, tempat pakan, tempat minum, oke, karena kita hargai dia punya modal. Perahu kecil, Cukup. Mencari pakannya Pak. Ada lah Pak, jadi Malika Pugabalat ini mayoritas wilayah ini kan perumahan. Yang namanya perumahan ini pasti banyak. Kita pakai balanya foto belum boleh. kan cukungnya ini bila setahun kadang miris lah. Pasti Jepang kita tidak Kan yang dilihat usianya juga. Kalau dia memiliki harga dari gede, jangan sampai 4 tahun 10 tahun. Boleh naik ini sudah baik, dapur lain tapi kayak dapurnya kayak jangan dimasukkan harus penyesuaian juga. ini asetnya ini ditambah ini pakan campuran selama 1 tahun, pakan campuran selama 1 tahun. Pakan kayaknya tadi masuk. Pakan ini pakan jadi. Kalau pakan campuran 1 tahun ini maksudnya sudah jadi selama 1 tahun kan? Mungkin lain. Ah, WhatsApp nih. Nah, ini yang dikoreksi ini. Ini aset lancar. Berarti Jadi di bagusnya di sini dana. Nah, itik kalau sama Telur biasa. Kalau telurnya kalau sudah dijual memang tidak ada, Bu. Oh iya. Kalau telurnya belum dijual ada di rumah. Berarti Jadi telurnya ada di sini. lancar. Dana cash. Berarti itu biasa ikut. Ini dana cash walaupun misalnya cashnya ada 500.000 udah masukkan. Ada 1 juta masukkan di sini. Jadi semalam tuh kayak ada tiba-tiba cash sekali tabung nih, tabung utang dulu nih kita bisa dia. Pesan foto aja nih. Ada perlu foto nanti apabila di bawah di kolom bawah itu menjelaskan dana cashnya sudah dialihkan ke biaya operasional atau dibelikan sesuatu bisa. Kembali ke aset aja gitu. Oke, sampai di sini ini pembahasannya panjang nih harusnya. Ya pembahasannya di situ loh Pak. Ya. Itik lawan pakan. Pakan anggaplah oke kita masukkan aset lancar. Itik itu apakah menjadi aset lancar? Pakan ini tidak oke masuk aset lancar ketika pakan ini masih mentah. Apalagi pakan untuk 1 tahun, pakan apa yang bisa sedia 1 tahun kecuali 1 bulan aja tuh Pak. batang rumbianya yang belum ditebang. Kalau sudah ditebang ya kada sampai berbulan, kada sampai 1 ini sudah rusak. Kecuali pakan jadi. Tapi pakan jadi belum kada sampai untuk 1 tahun. Itu 1 bulan kayaknya semalam tuh kali ingatnya bisa mabos. 1 bulan doang. 1 bulan nanti berapa? Ah ya. Soalnya 1.800.000 saja lah 1 bulan kan. Oh ya. Iya. Sampai dapat tuh 1.800.000. Tadi salah generasi memang ada yang di sini. Salah ketik lah istilahnya tuh malu kalau Boleh pakan dari pakan jadi bukan pakan. jadi selama 1 bulan aja istilahnya itu masalah tulis. Cuman alhamdulillah lolos pas malam tuh. Tapi Itu kan udah dikoreksi. Nanti babak berikutnya kan mereka juga sudah reviewnya sudah paham. Dari pusat juga sudah merevisi. Maka ulun belum kita kalau baik. Hah? Maka ulun belum kita. Salah belum. Pak, misalnya pakan jadi, lawan dia nomor 3-nya pakan campuran gitu, masalah apa? Pakan campuran itu lebih pada siap jual. Karena harganya dianggap masih mentah. Pakan campuran apa? Pakan campuran Kayak dedang gitu. hampir kena kalau dinilai sebenarnya. Hampir kena kalau dinilai. Yang bicara keliling. Rencana target
target penjualan. Ini 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ini berarti omset 3 bulan sebelum proposal. Oke, sampai di sini jelas ya. Ini tidak jadi bahan yang kita target berubah. Ini omset 3 bulan terakhir. Kemudian target penjualan 3 tahun ke depan. Nah, ini poin yang harus kita ubah. Di tahun pertamanya, tahun bulan. Ini artinya tahun pertama, gitu ya? Oke, maksudnya tahun pertama. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di tahun pertama ini dihitung, diberi keterangan target penjualan 3 tahun ke depan. Untuk tahun pertama itu adalah jumlah aset usahanya dia. Aset usahanya tadi ada itik kan asetnya, itiknya dia ditambah kalau memang dijual dijadi kandang ya berarti habis. Tapi kalau itiknya itu tetap berproduksi ditambah 70% dari usulan. Kalau di sini 80 ikung jadinya. 80 ikung jadinya. mana 80-nya? Itu Pak menjadi 80 ekor paling bawah. Itu berbulan setelah adanya penambahan jumlah bebek petelur 80 Menjadi ekor. 80. 80 ekor ini usulan 100%. 100%. Asetnya ada 15 ikung, sebagai aset kembali ke aset lagi 15 ikung itik, jadi 65, jadi 80 totalnya Pak. Oh ya, ini Yang 100%. ini dihitung 70% apa 100% dari? 100 Pak ya. 100% tambah aset. 70 dari juta. Jangan kalau kita kan dibiayai 70% aja di tahun pertama, jangan langsung 80 ekor. Kecuali di RAB-nya memang murni membeli 70% itu full. Yang dulu Pak, ini kan yang kita yang perubahan kemarin yang TOT yang 70%. Kalau yang kemarin memang 100%. Sebentar, kita lihat di bawah. Pembit 1. Paling bawah Pak. Jadi misalnya 70% misalnya. Jadi tambahkan yang 70, berarti 70%-nya misalnya minta 40. Mana bebek 80 ekor? Kan 60 Iya. misalnya nih. 45, 20, 65, 15, 80 ekor. 80 ekornya ini dibeli di tahun ini ya, di tahun pertama. Berarti tahun pertama yang dibeli cuma 45 ekor. Tapi yang 70% minta 40. Iya. Kan ada 70. Ini in-kind. Ini tahun kedua. Ini tahun pertama. Berarti tahun pertamanya itu dia hanya 45 ditambah in-kind. 45 tambah 15. Karena 20-nya di tahun pertama tidak dihitung karena tidak dicairkan. Ya kan? Itu masuk ke 30%. Iya, tahun kedua baru dihitung. Tahun kedua ketika kita memuatnya di tahun pertama ini di total keseluruhan BEP-nya kan tidak terkejar. Belum Kak. Iya lah. Nah, pemahaman di sini dulu kita samakan. Ketika target 1 tahun ke depannya aja dari proposalnya kita hitung penuh, sudah salah. Karena di sini 4.500.000-nya ini bebeknya 45 ekor di tahun pertama. Plus in-kind-nya dia 15 ekor. Berarti tahun pertama itu hanya dibicarakan 60 ekor. Berarti langsung jadi 160 langsung itu. Ya. Tahun keduanya silahkan kalau memang tidak di-upscale berarti tambah 20 ekor, 80 ekor di tahun kedua. Supaya BEP-nya tahun pertama menuju tahun kedua tadi pada saat hendak pencairan 30% tercapai. Sangat mungkin dia tidak mengejar BEP karena Lihat kan yang dihitung 100%. kayaknya masih tidak. Sampai di sini dipahami lah. Ini kesalahannya fatal di sini karena proposal kita itu mengusulkan 10 juta, Yang BEP-nya cair kan menghitung dari 10 juta, harusnya dihitung dari 70% aja tahun pertamanya. Itu yang Nah, bila terjadi. kemudian kita ada ketemu lagi proposal seperti ini, sampai yang sudah belum kasih tahu berarti Untuk bed 1 Tidak miss di rata-rata sini. 100% loh ngikutnya. Yang bed 1 Pak memang rata-rata 100%. Heeh. tahun kedua bisa 100%. Sudah bisa Tahun saya- kedua 100%. Tahun pertamanya 70%. Tahun pertama 70%. Ya, udah Pak. Lanjut ah. Nah, jadi untuk X1 tadi proposal itu hampir rata-rata hitungan 100%. usaha apapun itu rata-rata apalagi di itik hampir sama gitu hitungan Tinggi 100%. Itu kan yang penjualan yang 3 tahun ke depan. Soalnya dihitungnya langsung 100% dari 100%. yang rata-rata gitu kebanyakannya Pak. Ya, Oke. tapi untuk Rasanya X1 yang hadir di POT sampai berdua kan? Tinggi. makanya untuk membahas Makanya lagi itu yang di kemarin situ, Pak yang ada perbedaan Akhirnya kan dari Pak perombakan Rizky juga mengakui dan dia membenarkan Pak Taufik nanti perubahannya di 70% tinggi.
Sebenarnya itu hal yang mendasar sudah saya di BPAI sudah, cuma kesempatan bahas di pusat yang tidak ada. Tinggi. Tapi ketika membahas sudah perlu pencairan, nah saya bahas ini di situ akhirnya dibenarkan. Jadi ke depannya jangan dihitung lagi pun. Tinggi. Jadi wajar kalau kita tidak mampu mengajar BFP karena yang jadi 100%. Salah satu kesalahan antara proposal pakannya tuh nah, kita kan ikut ada juga. satu-satu loh. Mereka menyediakan template. Satu. Oke, sampai di situ. Mungkin 30%-nya ada di Rencana 3 tahun ke depan. Ini tahun kedua silakan, kalau ada upgrade berarti berkurang, kalau ada penambahan dari beli sendiri lagi ya silakan ditarik. Tapi jangan muluk-muluk, jangan terlalu berlebihan, yang wajar-wajar lah juga. Ini 80% dari 80 ekor berapa bulan? 9 bulan. Oke. Randemennya apa? Rendemen. Rendemen itu lebih ke ini, bukan ke telur sebenarnya. Oke, kita ke DEP ya, titik impas. Jadi poinnya ada di NKN, kemudian ada di target penjualan selama 1 tahun ke depan, jangan dihitung 100% di tahun pertama. Kemudian ada yang terakhir adalah BEP. Poin perubahannya hanya ada di situ yang dibahas. Selebihnya narasinya bikin dengan jelas. Ya tetapnya dihitung dari penyusutan. Penyusutan itu macam-macam caranya. Kalau sampai googling itu silahkan dipakai. Penyusutan itu ada 3, ada residu, ada garis lurus, juga C1 lagi ada lupa. Tapi yang disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya barang itu bisa dijual kembali, berarti dia lebih bagus menggunakan rumus ketika harga awal berapa, harga jual akhir berapa. Nah di tengah-tengahnya itu ada residu selama tahun pakai, karena barang itu masih bisa dijual kembali. Tapi kalau kandang itu dihitung berdasarkan lebih mudah dengan garis lurus selama sekian tahun dia habis, tidak dipakai lagi. Kalau selama 5 tahun kandang itu usianya akan rusak. Nah dari 5 tahun itu harganya dari awal dia membangun 10 juta, di 5 tahun itu dia tidak memiliki harga lagi, berarti itu yang dibagi dengan jumlah tahunnya sekian dibagi 5, karena umurnya tadi 5 tahun. Tapi kalau barang yang ada dijual kembali dari peralatan misalnya alat investasi atau jupung dari dibeli jupung dijual kembali masih bisa lah, masih bisa harga ya, masih bisa. Kalau pada prinsipnya alat-alat produktif itu alat-alat yang memiliki harga pasar, artinya demikian. Dan bahkan motor Cina pun itu tidak masuk sebenarnya dalam perhitungan akumulasi motor Cina, karena dianggap setelah masa pasar dia anjlok, dan kecuali motor Jepang. Karena biaya pun demikian, ada rumusnya. Investasi terhadap motor Cina tidak bisa 70%, paling 50%. Atau maksimal 60%. Sampai ke sini penyusutan ada yang terkendala enggak menghitungnya. Penyusutan itu dibuat tabel tabel penyusutan dari tahun dihitung bukan pada saat dia membuat, tapi dihitung pada saat ini kita kunjungan. Dinilai dengan harga sekarang dan dibagi dengan usianya. Kalau dia tidak bisa dijual kembali, kalau yang bisa dijual kembali dihitung kemungkinan masa pakainya berapa tahun dan dihargai berapa, nanti ketemu residu. Kalau misalnya umur kendaraan itu 3 tahun, penurunannya dari harga beli 7 juta kemudian dijual kembali 5 juta, berarti ada 2 juta. 2 jutanya itu dibagi dengan 3 tahun. Untuk kendaraan maka didapatkanlah akumulasi dalam 1 tahun. Itu akumulasi 1 tahun. Tetapi kalau proyeksi usahanya ternyata 6 bulan, berarti akumulasi itu dibagi 2 lagi. Itu detail kalau kita membahas usaha ini per siklus sampai di situ ya. Berarti karena kita ketemu akumulasi itu rumusnya per tahun, kita sesuaikan kembali ke siklus usaha. Kalau siklus usahanya si titik petelur ini 9 bulan atau bisa disamakan dengan 1 tahun, berarti kita anggap sama 1 tahun. Kalau 6 bulan aja, misalnya 6 bulan itu sudah bisa kambing misalnya kurang lebih 6 atau sampai 7 bulan, berarti dibagi 2 dalam 1 siklus. Itu penyusutan.
Kalau untuk kendaraan tuh boleh dimasukkan tahun berapa, di bawah tahun berapa? Yang memiliki harga, kalau kendaraannya sudah butut tidak mungkin memiliki harga, itu pada masuk. Dihargai aja pakai 200.000 itu sudah kiloan. Tidak ada batasan sebenarnya limit sepanjang memiliki harga pasar. Harga pasar artinya kalau kita tawarkan masih ada harga. Kalau kendaraan 200.000 kan kiloan. Ini tidak ada tabel penyusutannya, penghitungannya ada ini. Padahal sudah ada. Ya Pak Irun bingung, masih 200.000 aja kita penyusutan kandang ya maka kandangnya berapa? Di bawah kayaknya ada penjelasannya Ada ya? kan. Nah, ada yang di atas tuh. Kayaknya ada gitu. Harus penyusutan itu lebih jelas. Saya ke atas apa kalau kita silip-silip? Di atas tuh. Lagi Pak? Ah ya, Nah, ada Pak, nah di atas. Katanya lebih mumpuni. Soalnya ada membaca. Jadi penyusutannya dianggap rata atau seluruh setiap dalam 3 tahun menambahnya masa pakai. Ya silakan menggunakan metode yang mendekati. Karena penyusutan ini pada dasarnya biayanya sangat kecil dibanding dengan total biaya variabel. Di usaha mikro memang betul apa yang disampaikan oleh pihak NPMU bahwa sebenarnya mikro itu tidak perlu menghitung penyusutan. Karena penyusutan ini ada di rumus akuntansi kita, jadi kita tidak mungkin menyisihkan. Kenapa ulun bilang tidak mungkin? Kasihan mereka yang sudah membangun kandang 5 juta ke atas, kasihan mereka yang sudah membangun greenhouse sudah dengan biaya yang lumayan. Jadi kita hargai dengan menghitung penyusutan. Beban kita hargai, karena itu beban yang harusnya dia tahu. Penyusutan ini kan jadi beban, tapi tidak terasa. Duitnya hilang duluan, dibayar di muka, setiap bulan jadi beban. Total cost sama dengan biaya variabel cost ditambah fixed cost, biaya tetap dengan ditambah biaya variabel. Ini seluruh biaya variabel. Biaya variabel itu keseluruhan ya, keseluruhan biaya yang terjadi. Keseluruhan. Ini saya kelajuan ke bawah tadi lah. Yang F. Biaya variabelnya mana di sini Pak Macat? Biaya variabel usahanya apa-apa aja yang terjadi di usaha. Di bawah kayak tadi Pak. Pakai rumus variabel lagi bayar langsung jadi. Di bawah kayaknya. Geser Pak, lagi Pak. Di bawah. Itu ada PC-nya, variable cost. Ini Ada opsi lagi. ya, biaya tetap. Biaya ini variabel cost Pak. Variable cost. Coba variabel cost Pak. Pakan pabrik. Nah, ini dijelaskan siklusnya dalam satu waktu, dalam 1 bulan atau dalam satu apa? Ini 1 tahun ya. Selama 1 tahun pakan campuran, paya dan dedam selama 1 tahun. 1 tahun loh ini. Berarti bujur yang di asal tadi 1 tahun. Di surat-surat terus tulis. Sisanya puasa Pak itu Pak. Pas mak belum Pak. Puasa ititnya. Mana salah Pak kowe siapa Bisa juga ada dokter Pak. Ini DOD atau beli dewasa? 6 jam sudah Pak. Sudah dewasa. Siap kawin Pak. Ya kalau dewasa artinya waktunya sudah tidak sampai 1 tahun lagi. Janda mau juga taruhan. Yang Pak Bintalo sudah ditukar Pak. Hampir ya, masuk masa produksi. Itu lebih efektif daripada hari ini kita beli dengan harga pakan ini. Oke, kita total biaya variabel. Ini kan masing-masing variabel, masing-masing usaha lain-lain. Di Melati lain, ada upah petik mungkin, ada kemudian ada yang menakar, ada yang menyulap lagi kalau dijual dengan apa? Itu apa namanya Bu? Dirangkai pakai bilah-bilah itu Bu, di rangkaian ada ya di bunga?
itu diupahkan lagi atau bagaimana? Ayo. Ada seorang Bawa yang ada mah sholat yang diupah banyak. Kan mau teknisi juga iya. Pakai mesin kawan. BEP ketika diketahui biaya total variabel ditambah biaya kos, biaya tetap, kemudian langsung ke sini. Ini total modal tidak usah. Total modal tidak usah ya, karena ini nanti hubungannya ROI. Jadi ROI itu return of investment. Jadi keseluruhan biaya-biaya harus dikembalikan oleh CPNF. Termasuk biaya pinjaman, biaya modal dia sendiri dan bantuan lainnya. Nah itu keseluruhan modal. Di sini tetap kita hitung supaya kita mengetahui berapa modal yang di luar dari modal dia sendiri. Nah, sekarang yang kita buat ini tidak perlu hanya di variabel ini dan variabel biaya tetap dan variabel rupiah. BEP tetap ya, BEP biaya tetap dan BEP rupiah. Maksudnya PM-nya baru yang pelatihan aku masih yang baru Sampai di sini kira-kira di BEP ada yang ditanyakan? Ya. Rumus tidak berubah, tapi jumlah butiran, jumlah omset, jumlahnya berubah. Penyebutnya ini bisa berubah. Ini kan mengikuti rencana target tahun tadi jumlah butirnya. Ini jumlah telur bebek satu periode. Jadi tadi kan ada satu periode sudah dirancang di atas. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nanti jumlah di sini beda-beda. Jumlah yang ini. Kalau setiap tahun berubah rumusnya tidak berubah. Yang namanya BEP itu break even point, jadi tidak masuk masa untung, tetapi kembali ke masa modal. BEP itu rumusnya sangat banyak. BEP terhadap biaya tetap, BEP terhadap biaya variabel, BEP tetap terhadap modal pinjaman bank. Jadi BEP itu kita mau menghitung dari jumlah omset kita akan mengembalikan pinjaman ke bank itu berapa jumlah omset yang harus kita kejar. Dari jumlah omset kita itu kemudian kita bandingkan dengan BEP biaya produksi atau upah kerja bisa. Jadi semuanya tinggal membandingkan produksi ini terhadap beban. Rumusnya tidak berubah, tapi perbandingannya. Kalau BEP di sini BEP unit berarti biaya keseluruhan, biaya variabel, biaya produksi dibagi dengan jumlah butir, dapatlah biaya satu butirnya. APP nih ya, APP. Kita 1.100 nih, murah ini. Ini tidak direvisi. Tapi tadi penjelasannya karena ada harga bahan bakunya pakai pakan Pak Ocat, Pak Rosat ini direvisi nggak kemarin? Revisi Pak. Di variabel. Tapi masih diakui loh, 1.100 dengan harga jual 2.000. Harga jualnya berapa? 2.200. Banyak kan ujungannya Pak ya. Separuh ujungannya. Ini ujungannya besar sekali nih. 1.300 kah, 1.400 kah? Pakai soalnya kayak dia kan 1.300 Pak. Atau kebanyakan dihitung produksinya yang terlalu tinggi atau biayanya yang kurang hitung lagi. Kadang ini Pak, perhitungannya itu di biaya basic cost-nya, biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya di biaya tetap itu untuk perhitungannya per tahun. Kadang-kadang kayak di biaya variabelnya kita per tahun berapa bulan aja harus disamakan. Betul. Situnya kata Baron biasanya Pak. Betul. Umpan tahan bisa 2 bulan aja. Apa gitu-gitu tahun di situ. Itu kebanyakan di situ Bapak kita kata. Soalnya nyata fokus ke modal usaha untuk modal. Jadi kalau susutnya dihitung biaya penyusutan tadi dihitung 1 tahun, ternyata di atasnya dihitung berdasarkan siklus usaha per 6 bulan, otomatis harus mengikuti biaya variabel per 6 bulan karena per siklus itu yang harus disamakan. Mungkin kesalahannya itu lantaran itu Pak. Akhirnya kalau begini
masuk tim review sudah sangat paham kalau itu modalnya di kisaran 1.500 ke bawah atau 1.300, 1.400 dianggap wajib dengan harga pakan sekarang, apalagi harga jual 2.300, 2.200 di atas 2.000. Kalau itu berpotensi revisi, kecuali kita bisa mempertahankan proposal itu dengan mengatakan kami real demikian karena kami menggunakan pakan lokal lebih banyak daripada pakan pabrik. Pertahankan itu kalau memang kenyataannya demikian. Harusnya ini untungnya besar. Radiasi dulu kayaknya. Hah? Radiasi dulu kayaknya. Kita bikin loh ini. Gol ya? Gol. Kita tulis apa keterangan dulu. Tanah nasi. Rezeki. Nasi proposal pian, tapi kenyataannya ini gol kok. Gol ya. Yang dihapus tadi total modal apa? Hah? Yang dihapus Ya dihapus ini ya. Jangan ditambahi rumus lagi teman-teman Yang di mana, Pak? ini total modal dihapus. Kenapa total modal ini dihitung? Karena kemarin dulu menambahkan ini di BEP untuk mengetahui pasti selain dari in-kind-nya untuk usaha itu dia totalnya berapa di luar daripada in-kind. Nah ternyata total modal sekian. Untuk mengembalikan total modal ini lalu ada BEP jumlah hari dan waktu. Ketika sudah dibahas kemarin jangan terlalu banyak diberi. yang BEP modalnya Hah? BEP modal ada BEP modal tidak usah juga Tidak berarti. usah berarti. BEP modal tidak Karena usah. dihapus. Jadi yang diperlukan adalah BEP variabel satu butir. Variabel sama tetap. Satu per barangnya Per atau barang, per unitnya, unit. atau per ekornya atau per kilonya, biaya tetap Habis itu biaya tetap. biaya tetap, biaya BEP rupiah. BEP rupiah. Itu aja yang dipakai. Nah, cukup sampai BEP rupiah itu sudah tinggal penutup aja lagi. Jadi tidak perlu kita menghitung siklus waktu. BEP modal tidak perlu. Tinggal logisnya saja lagi. Kalau ini harga telur dijual dengan harga 2.200, modalnya 1.100. Itu lakas banget ya kalau pada nilai. Kalau biasanya 500-an. Oke, 500. Nanti yang Juli itu tim review. Mereka akan turun dianggapnya ini kadar rasional PP-nya nanti. Oke, sampai di sini. Jadi ada poin yang di konsentrasi kita pertama in-kind. Penulisan in-kind-nya itu benar-benar jangan lagi 10 juta pas. Sesuai itu terkesan mempas-paskan in-kind dipas-paskan dengan limit, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian target penjualan di tahun pertama dihitung 70% saja. 70% karena pencairannya 70%. Kalau dihitung langsung 100% takutnya BEP-nya tidak masuk. Kemudian BEP-nya, BEP ini yang dihitung adalah BEP cukup, BEP unit, BEP rupiah, sama BEP tetap. Nah, isian aset lancar, aset tetap itu yang perlu Bu Buantian jelaskan ke BPM. Jangan sampai salah isinya apa memasukkan aset tetap dan aset lancar. Karena kendalanya di situ. Sudah siap aja mendampingi lah. Kalau ada apa-apa bisa ke Pak Aspan kayaknya. Mas sampai bayar 75 pas mut nih sama. Kalau gilaannya aja. Jadi hari sudah jam setengah lah kurang lebih. Dan di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau rencana kebutuhan modal usahanya itu Pak lebih besar daripada biaya Kementan itu kan misalnya berkembang tuh 25 juta loh ya. Modal biaya kebutuhannya di atas 25 juta berarti dipasakan ke 25 juta. Kalau omsetnya masuk di atas 25 sampai ke limit 50 itu kalau tidak salah omsetnya itu 48 juta sampai 84. Kalau omsetnya itu masuk di atas 48 juta harusnya sistem menerimanya di atas 25. Tapi kalau pada Ada sampai 48 bagusnya di bawah 20. berarti tetap 25 saya hitung dapatnya 8. Kemungkinan di 25 karena batasan limitnya. Mengacunya di omset, Mas. Batasan omset. Ya. Bilangnya untuk misalnya kan ada tulisan sampai kata nih jangan kami Pak. Ini ada tiga penting dikelola ini Pak. Ya. Ibaratnya dari pengolahan mesin penetes, harga
itu telur asin, ya. intang mudah-mudahan jadi tapi apa ini Pak? Bagaimana menghitung biaya-biaya yang terjadi? Pertama dirincikan dulu. Kita harus butuh session lebih kita kupas. Jadi kalau tiga produk dalam satu usaha banyak mas yang demikian. Jadi di kambing demikian, di ayam potong bisa demikian. Jadi banyak produk turunan yang masih bisa dihitung. Itu ada biaya usaha. Yang paling sering adalah di itik kita, karena ada telur asin, ada apa lagi tadi? Mesin tetes, berarti dia jual di OD. Jual di OD dengan telur biasa. Yang dihitung adalah koefisien. Apa itu koefisien? Jadi seluruh biaya usaha dimuat dulu. Biaya open, ya kalau dia jual cuma sampai telur biasa aja, telur biasa yang tidak diapa-apakan, itu kan jelas sudah seperti biasa, mungkin biaya variabelnya. Tapi karena di situ ada mesin tetas, mesin DOD, berarti ada biaya listrik, ada biaya apa lagi yang muncul. Kemudian karena dia jual telur asin, ada biaya mesin uang, mungkin dia menambah karyawan lagi di situ. Nah itu dimuat mas, semuanya dimuat. Nanti dikeluarkan dari semua biaya variabel itu melahirkan 3 produk DOD, produk telur asin dan telur biasa. Biaya yang dari variabel yang bermacam-macam tadi itu kita cabut masing-masingnya. Kalau total biaya keseluruhan tadi hanya sampai ke titik telur biasa, misalnya di situ 1 juta, jadi total biaya 1 juta. Ternyata dari 1 juta itu ada 200.000 untuk biaya uap dan membuat telur asin tadi, berarti 20% berbanding variabel ada di biaya telur asin. Kemudian DOD-nya untuk mesin tetas, jadi hitung koefisien itu berbanding, nah kita tambah ya, harusnya itu sebenarnya khusus usaha telur bebek. Usaha telur bebeknya pertama produknya telur bebek biasa, yang kedua telur asin. Itu satu-satu lah Pak, lebih Satu-satu, BEP-nya pun dihitung satu-satu, keuntungannya dihitung satu-satu. Ya beda, hitungnya satu-satu per produk. Ketiga, apa tadi? Jual DOD, jual anakan. Biaya untuk telur bebek biasa aja mungkin seperti variabel yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Biaya untuk membuat telur asin buat juga, ini biaya. Total dulu, ini jadi biaya variabel keseluruhan total. Kemudian lagi ada biaya untuk DOD, jual anakan, biaya untuk mesin tetas, macam-macam. Setelah selain listrik mungkin ada lagi, nanti sesuai usahanya. Nanti buat ini lahirlah nanti biaya variabel cost. Nah dari sini supaya kita mengetahui biaya real masing-masing dari 3 usaha ini, kita cabut, kita keluarkan dalam bentuk koefisien. Koefisien itu kalau misalnya di sini jumlahnya adalah 1 juta misalkan, ternyata untuk telur asin ini poinnya ada di sini, biayanya 200.000. Berarti ini mewakili 20% dari total biaya fixed cost, 20% dari biaya variabel. Nah ini jadi acuan untuk beban usaha. Kemudian keuntungan kan itu dihitungkan masing-masing. Itu masing-masing harga jual telur asin ini setelah dikurangi biaya untuk pengasinan 200.000 dan variabel costnya 1, berarti dikurangi 800.000. Ada biaya keuntungan beda-beda, jadi keuntungan dihitung satu-satu, kemudian bebannya pun dihitung satu-satu. Perlu contoh kita mas ya, dan itu sering terjadi.
Kalau tidak salah 2021 itu sudah disetujui, Ulun pernah memulai siapa si Risma ya? Telur asin. Nah, itu salah satu contohnya. Cuma sayang BEP-nya dia masih menghitung BEP dengan keseluruhan. Kalau menghitung keuntungannya itu sudah dipisah masing-masing per produk. Kohenya kambing, kohe ayam unggas, ayam petelur itu beda-beda. Jadi ada keuntungan yang berbeda, otomatis ada biaya variabel yang berbeda. Kalau inkennya ditotalkan semua lah Pak. Inken tetap. Satu. Inken tidak ada hubungannya dengan ini. Ya. Inken hanya berpengaruh terhadap total usulan. Pak, Ya. masalah inken tadi kan ada pendapat untuk kompetitif, jadi jangan dipas-pasakan ya Pak, Betul, betul. Nah, cuman ini kebanyakan petani supaya ini kan nampaknya pas-pasakan atau malah lebih yang menganggap itu. Makanya contohnya kayak misalnya kayak pakan aja lah Pak, namun pas kasihannya dikiknya banyak pas-pasakan aja, makanya hendak lebih kayak ini misalnya pakan. Soalnya bila ini masalah pakan ini lamun makan kalau itu kita bertambah kan nyangin istilahnya nih. Tapi pas orang apalagi pulang apalagi kita kan rasa kanyang, makanya kalian yang kanyang yang dipasakan 10-nya itu baik banget itu Pak, supaya ada lah istilahnya stok pakan jangan sampai pulang. Stok pakan namun kita dipas kita kan tahu kalau GDC ada nih gancang nih itu makan ada yang ada. Jadi maksud sampean inken itu tidak berubah atau dibuat pakannya? Yang dibah itu Pak, soalnya kan jadi pas-pasakan. Oh, di angka hibahnya. Dimakan Pak. Ya. Soalnya kebanyakannya dimakan nih Pak. Kayak kita di tengah. Yang jadi catatan pusat itu kalau angkanya pas 25 juta, 50 juta, 10 juta itu dianggap terkesan mempaskan limit. Tapi kalau kebutuhan itu kan masing-masing lain-lain sesuai kebutuhan real. Ada yang membeli DOD, ada yang membeli siap produksi, pasti dihitung masing. Yang sama-sama itu pun berbeda, apalagi yang lain-lain varietas tapi usulannya kok sama di 10 juta. Terkesan dipas-paskan. Tadi Pak limit sebetulnya kan misalnya di seandainya gitu juga tangan itu lebih misalnya 25. Ya. Sebetulnya gitu berapa itu lebih dari 25 itu perhitungannya Pak, cuman hubung limitnya 25 otomatis kan dia mandatnya pas di situ barang kan. Pas di 25 lah. Misalnya limit misalnya padahal perhitungan di lapangan itu lebih yang menghitungnya seandainya lebih gitu. Itu hubung ada batas, otomatis kan dia pasakan di 25 itu aja. Ya kecuali kalau memang disampaikan demikian ditambah risetnya lah, tambah keterangannya, artinya kebutuhan di atas dari ini sebenarnya. Tapi yang mengacu limit itu omset kok, acuannya omset. Sama lama usaha. Biayanya asetnya banyak banget. Proposal itu tetap tidak cantik Mas kalau pas saja kayak 10 juta dan itu sampai ke pusat, mereka terkesan menganggap itu tetap dipas-paskan. Walaupun ujar pian benar. Cantik tuh Kebutuhan itu lebih bisa aja lebih dari 25 juta. Lalu ada proposal yang sempat masuk ke PPAI itu Pak ini tahu ya kemungkinan disetujui ini 10 juta jadi ajukan aja 11 juta. Nah itu jelas sudah pasti balik karena limitnya kan direvisi kan. Mereka pengennya proposal itu bukannya dicoret lalu disetujui kayak kita mengajukan ke bank misalnya. Itu pengennya itu 5 juta tapi coba-cobalah 8 juta. Jadi terserahnya aja menyetujui. Itu kan tidak ada pengembalian. Kalau di kita ya pengennya fix, sudah final di kita sudah benar. Bahkan di CPM sendiri pun sudah benar kan dikembalikan langsung ke CPM lagi. Oke, ada lagi? Ya silakan. Ini kalau misalnya kita pengajuan untuk pengolahan hasil. Pengolahan hasil. Ini yang dengan umum kan, kalau untuk pengolahan hasil itu yang diutamakan dia membudidaya sendiri. Nah, untuk yang budidayanya itu apakah kita olah juga perhitungan biaya-biayanya atau cuma sekedar perkataan di latar belakang aja? Oke, terima kasih, ini menarik sebenarnya. Kemarin dibahas sampai ke pusat. Jadi mereka yang produk olahan ini produk olahan yang berhubungan dengan pertanian itu pasti sudah produk olahan. Tapi mereka tidak memiliki budidaya. Sebenarnya di proposal kita sudah ada nyambung ketika kita berbicara hanya di produk jual tradingnya aja. Seolah-olah kita hanya membiayai UKM lah. Apa bedanya dengan warung-warungan atau jualan ibu-ibu yang jual badai.
Akhirnya kemarin diberi kesimpulan, kalaupun misalnya olahan itu, kalau jamu pasti herbal mungkin dari bahan rempah-rempah itu hubungannya dengan pertanian. Kemudian risoles itu jadi pertanyaan juga, karena kemarin risoles itu katanya kalau banyak bahan sayur-sayurnya, ortinya itu masih bisa. Akhirnya kita bingung juga, kalau keripik mungkin sudah jelas, keripik singkong jelas, kemudian tela-tela dari apa itu jelas. Hanya saja di sini lagi, apakah dia itu membudidaya atau tidak? Nah, ternyata diberi jawaban kemarin, kalaupun dia tidak budidaya, sepanjang itu bidang pertanian dan dia memberdayakan orang-orang yang ada di desanya, tidak, maksudnya itu tidak, dia beli barang siap jadi sudah dijualnya walaupun di pertanian tapi dia tidak produksinya itu tidak bisa. Misalnya keripik tapi dia beli keripik jadi kemudian dijualnya kembali, nah, itu tidak bisa, dia tidak berproduksi. Minimal dia walaupun dia mengolah, minimal dia mengolah dan itu di bidang pertanian walaupun dia tidak punya lahan tidak masalah. Berarti orang beli terus kita yang bikin, misalkan beli bahan mentahnya Ya, bahan mentahnya itu singkongnya dibeli di kawasan setempat, diolah dan dijual kembali. Misalnya CPM-nya melakukan 3 bulan itu masih boleh. Tapi kalau sudah untuk kebab, nasi goreng itu kuliner itu tidak masuk. Ya. Maaf, kalau untuk yang misalnya dia membudidaya juga, Ya. nah itu hitungan budidayanya Oke, kita. perhitungan kalau dia di budidaya dan di olahan masing-masing. Oh, masing-masing. Kalau tidak salah di Karangmentan itu Abdurrahim itu ada hasil dari budidaya sendiri dibicarakan biayanya dan keuntungannya. Kemudian hasil dari produksi olahan ada biaya dan ada keuntungannya. Oh, berarti Dibikin dua. tadi yang bikin tabel itu. Ya betul. Dipisahkan masing-masing. Variabel costnya bisa disatukan tapi biayanya dihitung masing-masing supaya masing-masing itu ketahuan labanya. Ya ada lagi? Pak Aspan masih ada yang request pertemuan kita hari ini? Minta makanan ke dulu. Coba Jin dulu. Oke, kalau tidak ada hari ini sudah selesai ya, kita akhiri lah. Banyak minta maaf dan terima kasih atas waktu yang disediakan. Sampai sore kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bicarakan